Oh Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tapi karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami tahu Tuhan hari ini Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami ada di tempat ini, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami, hati kami Tuhan semuanya milik dan kepunyaan-Mu. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal sampai akhirnya. Otoritas Allah bekerja di tempat ini, untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, menari bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan buat tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Boleh katakan kanan kirinya, katakan kita ada karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan, kepintaran, kecerdasan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Maka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau bersyukur buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan. Tuhan kita bersyukur jangan pernah lelah mengiringi Yesus. Amin. Dia Allah yang selalu memberikan kekuatan. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti setelah persembahan baru anak-anak sekolah minggu ya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban syukur. Berkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya korban syukur ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, sambil memberikan persembahan, rapnya ratakan tanah bergelombang.
Kita akan menyaksikan hari di sekolah minggu. Boleh maju ke depan. Edi di depan, Edi. Edi di depan. Edi sama Abdi. Justin. Iya, di depan. Siap. Ini ya. Ayo, oke. Siap. Tidak bersuara, boleh silakan ke depan untuk adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa buat anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita terus menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan segenap hati kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan, untuk digabung kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ada badai yang menerpa, ada taufan yang menerpa, engkau mau tetap setia kepada Tuhan, karena Yesus setia dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tetap cinta.
Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami. Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap cinta Tuhan. Karena kami tahu tidak ada pribadi yang sepertimu Tuhan. Engkau begitu baik dan begitu mengasihi, dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya di mana kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu atas hidup kami. Supaya semakin hari kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga cinta kami akan Engkau semakin dalam dan semakin dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang ada di ruangan ini sehingga mereka benar-benar bisa mengerti, memahami dan menghayati setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mentaati, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tahu Tuhan, hamba penuh dengan keterbatasan, hamba bukan orang yang sempurna, tetapi hamba yakin dan percaya ketika Roh Kudus mengurapi, maka Engkau akan memakai hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari bibir, lidah, mulut hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan membawa kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, haleluya. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, langsung saja kita akan lihat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15 ya. Nah, di monitor sudah ada. Silakan dilihat ya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Ya, Bapak dan Ibu boleh nanti fokuskan juga perhatian di kalimat atau kata-kata yang saya garis bawahi kuning ya, warna kuning dan garis bawahi. Bapak Ibu Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di sini sangat luar biasa. Ya, tema kita coba next Bu. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul adalah beriman kepada ketuhanan Kristus ya. Beriman kepada ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dari pembacaan firman Tuhan tadi, ya kita mendapati satu kebenaran yang sangat luar biasa. Bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar guru. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia adalah pribadi Allah sendiri, Bapak yang kasih Tuhan. Dan kita melihat begitu luar biasanya, dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjadi manusia,
ketika dia datang, ya, dia datang, firman Tuhan katakan, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan perikop firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berpenggalan atau bagian dari ayat firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana Yesus sedang mengajarkan sebuah kerendahan hati, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau dia adalah pribadi yang luar biasa, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia mau merendahkan diri dan mau melayani, saudara. Kita juga sebagai umat tebusan Tuhan harus mau melayani. Amin. Kita harus mau saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya untuk dilayani, dihormati, dihargai, tapi kita juga harus bisa menjadi pribadi yang mau melayani, bersedia melayani, bersedia memberi, menghormati dan menghargai orang lain, saudara kasih Tuhan. Ya, tema kita adalah beriman kepada Tuhan, kepada ketuhanan Kristus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak kasih Tuhan ya. Next, Bu. Kenapa kita perlu mengimani bahwa Yesus itu bukannya sekedar manusia, tidak mengimani hanya Yesus itu sebagai nabi, sebagai guru, tetapi kita harus mengimani dia sebagai Tuhan. Ya, di dalam di sini katakan bahwa pondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Kristus, saudara. Jadi sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, pondasi ya yang ada dalam iman kita adalah mempercayai, mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Sering kasih Tuhan, kalau kita bisa memiliki iman, memiliki kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengimani, yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, kalau tidak dikaruniai oleh Tuhan, ya, tidak dibukakan pengertiannya hatinya untuk menerima dia sebagai Tuhan. Makanya di dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu Tuhan, banyak orang yang menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, banyak orang mengakui Yesus hanya sekedar nabi, saudara. Banyak orang mengakui bahwa Yesus itu adalah guru. Banyak orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang membuat mujizat, banyak membuat mujizat. Tetapi tidak banyak orang yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita nanti akan melihat dasarnya. Kenapa orang Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar manusia, bukan sebagai nabi, juga bukan sebagai guru, atau sebagai tokoh dalam sejarah yang pernah hidup, yang kita jadikan teladan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita mengimani bahwa dia adalah pribadi Allah sendiri, dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Saudara yang kasih Tuhan ya. Pondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Kristus sebagai dasar yang kokoh dan tak bisa digoyahkan. Kesaksian tentang kemesiasan atau ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi pokoknya, tetapi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai orang Kristen nggak bisa bilang pokoknya Yesus itu Tuhan, gitu kan? Ya, gereja itu tidak mendoktrin, mengajari kepada kepada umatnya itu pokoknya Yesus itu Tuhan, tanpa ada dasarnya, tanpa ada alasan. Ya, pokoknya itu artinya gimana ya? Mau menang-menangan sendiri, saudara. Kita buat sendiri seolah Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, sebenarnya ada penyataan yang firman Tuhan itu berikan sebagai alasan kenapa kita harus mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Dan kita akan melihat kesaksian itu berasal dari siapa, ya. Next. Yang pertama kita lihat bahwa Yesus adalah Tuhan, itu kita bisa saksikan dari apa yang disaksikan oleh Yohanes, saudara yang kasih Tuhan ya. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat
1, 2, 3 dan ayatnya yang ke-14 kita akan lihat next book, kita akan baca ya. Ya, saya akan bacakan pelan-pelan Bapak Tuhan karena ini bicara tentang, kalau kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Tuhan, Saudara. Ya, kita ini harus menginsafin, menyadari bahwa otak kita ini sangat terbatas, Saudara. Kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya tentang pribadi Allah itu, Saudara. Karena pada hakikatnya adalah kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, makhluk ciptaan Tuhan itu penuh dengan keterbatasan termasuk otak kita. Ya, otak kita kalau dibedah itu segedenya lebih gede bakpao ya. Ya, lebih gede dari bakpao, Saudara. Bagaimana otak yang kecil itu bisa memahami Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu besar, Saudara, Allah yang begitu yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia, kita perlu menyadari akan keterbatasan kita. Tetapi selain menyadari akan keterbatasan kita, ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menemukan penyataan Allah melalui firman-Nya. Dan kita akan melihat pernyataan Allah yang tertinggi, pernyataan firman Tuhan ya mengenai Yesus yang tertinggi, Saudara yang kasih Tuhan. Yaitu kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan katakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari ayat firman Tuhan ini ada pernyataan Allah yang paling tinggi. Di sini dikatakan firman itu adalah siapa? Allah. Nah, ada orang yang coba bingung dengan kalimat sebelumnya. Kan dikatakan Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah ada dua pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu perdebatan Bapak Ibu Tuhan. Yang inilah yang nggak bisa kita terima secara logika. Tapi kita akan melihat pernyataan Allah yang paling tinggi, yaitu di kalimat yang terakhir. Dikatakan firman itu adalah Allah. Ini ada kunci, Saudara. Ya. Di belakangnya mungkin kita akan kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab dalam Injil, kita akan melihat sesuatu yang kayaknya sepertinya kontradiksi. Ya, seolah-olah itu Yesus, Allah dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Ya, yang terpisah-pisah, Saudara. Tetapi kalau kita melihat pernyataan Allah pernyataan firman Allah yang tertinggi adalah menegaskan bahwa Yesus yaitu firman yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri ya. Yang dimaksud firman itu siapa? Ya, kita akan lihat, Saudara ya. Ia yaitu firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu oleh firman. Dan tanpa Dia atau firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman di sini disebut sebagai Allah, Dia juga adalah pencipta dari segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada kalau tidak diciptakan oleh firman ini. Tidak diciptakan oleh Allah ini, Saudara yang kasih Tuhan. Dan ayatnya yang ke-14 nih, ya, dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi siapa, Bapak Ibu? Menjadi manusia. Manusianya siapa? Ya, Yesus. Ya, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah dan firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Ini harus menjadi fondasi iman kita, Saudara. Kita jangan hanya beribadah kepada Tuhan, hanya mengenal Dia sebagai nabi, sebagai manusia, sebagai guru, sebagai pembuat mujizat dan sebagainya. Tapi kita perlu mengenal Dia dan meyakini bahwa Dia adalah Allah sendiri, Saudara. Ini kesaksian dari Yohanes sendiri, ya. Firman Tuhan. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah tak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi apa yang kita baca dari firman Tuhan bahwa firman Tuhan
Dan Allah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jika Allah kekal, maka demikianlah juga firman-Nya itu. Jadi kalau firman atau Yesus bersama dengan Allah itu berarti dia di dalam kekekalan juga keberadaannya, saudara. Allah kekal, dia juga pribadi yang kekal, ya. Firman itu kemudian menjadi manusia, diam di antara manusia, apa yang semula jauh dan tak kelihatan sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui. Ya, Tuhan itu, Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh dari kehidupan manusia, yang tidak terjangkau oleh manusia. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah, Bapak guys, Tuhan. Jadi Allah yang tidak kelihatan, Allah yang transenden, Allah yang maha tinggi itu, dia hadir. Dia datang kepada umat manusia. Itulah Allah yang kita sembah. Firman itu menjadi manusia. Ya, di dalam pribadi Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Ya, apa yang semula jauh dan tak kelihatan, sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui, saudara. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendatangi kita. Ya, dia bukan Allah yang kita datangin, saudara, tapi dia mendatangi kita, menghadiri kita, saudara. Ya, bulan ini adalah bulan di mana kita sedang memfokuskan diri kita untuk mengingat perbuatan Tuhan. Ya, dia akan disalib, ya, tapi sebelum disalib dia mengalami penderitaan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa sampai akhirnya dia nanti akan menyerahkan nyawanya. Itu bukti apa? Dia hadir, saudara. Dia hadir untuk kita, saudara. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang mencari kita. Kita bukan mencari dia. Ya, kalau kita mencari dia nggak bakalan ketemu, saudara. Tapi Allah yang mencari kita. Ya, maka kita pasti ditemukan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi keilahian Yesus Kristus dapat kita lihat dari kesaksian Yohanes. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Lalu keilahian atau ketuhanan Yesus itu juga kita akan lihat dari kesaksian Petrus, saudara. Ya, yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Ya, kita baca ayat firman-Nya dulu. Ya. Matius 16 ayat kita baca ayatnya 15 sampai 16. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya kepada Petrus, saudara kasih Tuhan. Siapa tentang pribadi yang kamu kenal tuh? Saya ini siapa? Gitu kan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," saudara. Jadi Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, saudara. Ya, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah yang hidup, saudara. Dan Yesus mengatakan di ayat sesudah ayat ini dikatakan kalau bukan Bapa yang mengaruniakan, kamu tidak akan bisa mengucapkan bahwa aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, saudara. Jadi orang yang bisa mengucapkan, mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Sering kasih Tuhan, ya. Oleh karena itu, hari ini kita melihat, saudara, ya, dari kesaksian Petrus bahwa kesaksian Petrus itu meneguhkan, menegaskan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dia, Simon Petrus menyatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," saudara. Ya, pengakuan itu tidak ditolak atau dikoreksi oleh Yesus. Namun justru ditegaskan bahwa kesaksian itu bersumber dari Bapa Sorgawi. Ya, tadi ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Tiba-tiba Petrus menyeletuk, ya, "Engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup." Yesus katakan di ayat sesudahnya bahwa itu karena Allah yang mengaruniakan, Allah yang membukakan pikiran dan hatimu, engkau bisa mengatakan bahwa aku adalah anak Allah yang hidup, saudara. Yesus tidak menolak, Yesus tidak mengoreksi. Ya, engkau salah, enggak bilang begitu sama Petrus. Bukan, jangan sebut aku anak Allah, jangan sebut aku Mesias, bukan. Tapi dia menegaskan bahwa perkataan Petrus itu adalah perkataan yang benar karena itu sumbernya dari Bapa, ya.
Karena pengakuan akan kemesiasannya, kemudian Yesus berjanji untuk mendirikan jemaatnya di atas dasar itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang kedua, alasan yang kedua ya, kesaksian yang kedua. Terus kesaksian siapa lagi? Kesaksian kita dapatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah kesaksian dari Yesus sendiri. Ya, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya. Firman Tuhan katakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi Yesus sendiri itu membenarkan saudara, mengiyakan, mengamenkan bahwa dirinya, pribadinya adalah Tuhan. Ya, dia bukan hanya nabi, bukan hanya sebagai Habib ya, yang ajaib, tapi dia adalah Tuhan. Makanya dia dikejar-kejar oleh orang Farisi, orang Saduki. Karena apa? Karena menyamakan dirinya dengan Allah, saudara. Kalau Yesus menolak dirinya disebut sebagai Allah, ya menolak dirinya disamakan dengan Allah, dia pasti aman-aman saja. Ketika dia menyembuhkan penyakit, dia mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dia pasti aman, saudara. Dia tidak akan dikejar, dia tidak akan dianiaya. Kalau dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia mengalami penganiayaan dari pihak orang Farisi, orang Saduki, ya, oleh orang ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena hukum yang mengatakan bahwa seseorang menyamakan dirinya dengan Allah itu hukumannya berat, saudara. Ya bisa dirajam, makanya bisa dibunuh, saudara. Makanya Yesus itu banyak sekali mengendaki supaya disalibkan, saudara. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya dengan sebagai Tuhan, ya. Setelah Yesus mencuci kaki para muridnya, dia berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Tentunya Bapak yang kasih Tuhan, kesaksian ini bukan hanya dari Yohanes, Petrus, ya, diri Yesus. Ada murid-murid yang lain seperti Filipus. Ya, kalau kita buka di dalam Yohanes 14 itu, ketika Filipus bertanya, "Guru, tunjukkanlah, ya. Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku." Maka Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masa engkau bilang tunjukkan Bapa kepadaku? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat siapa? Bapa. Kamu melihat aku, melihat Allah, sudah yang kasih Tuhan. Ya, Yesus menegaskan bahwa dirinya sendiri adalah Allah. Ya, sekali lagi Yesus tidak menyalahkan dan melarang para murid untuk menyebutnya guru dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa memang demikianlah faktanya. Dengan demikian iman kita kepadanya tidak dilandasi pada sesuatu yang rapuh, namun pada pengakuannya sendiri. Tentu saja ini lebih dari cukup sebagai pondasi yang teguh, saudara yang kasih Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan, kita jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya, jangan pernah menyangsikan, meragukan akan keilahian, ketuhanan Yesus, saudara. Kita harus meyakini bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini harus kita pegang, saudara, ya. Jangan sampai nanti di luar di sana yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, ya, tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah manusia, saudara. Jangan, saudara yang kasih Tuhan. Lalu apa ini? Apakah makna atau arti bagi orang percaya dengan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, ketika kita mengetahui, kita menyadari, mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, saudara yang kasih Tuhan, tentu ini memiliki makna yang sangat dalam hidup kita. Kita nggak hanya sekedar, ya, Yesus itu Tuhan, tapi ini juga harus ada sesuatu yang mempengaruhi hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, next ya, stop situ aja. Apakah makna atau arti bagi orang percaya atau bagi bapak dan ibu dengan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yang pertama, kalau bapak dan ibu mengimani, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia
berdaulat atas hidup Bapak dan Ibu, saudara. Dia berkuasa atas hidup Bapak dan Ibu, saudara. Hidup dan mati Bapak dan Ibu ada di tangannya Tuhan, saudara. Ada di tangannya Yesus, saudara. Hidupmu diberkati dan tidak diberkati itu ada di tangannya Tuhan Yesus. Dia berdaulat, dia berkuasa, dia mengontrol seluruh kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar berdaulat atas hidup kita, tetapi dia juga berdaulat atas segala alam semesta ini, Bapak Yesus Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan bukan hanya sempit ya atas hidup kita saja, tapi dia kuasai semua. Semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Makanya ketika Yesus melayani saudara, ketika dia menjadi manusia, dia tetap berkuasa atas alam semesta. Dia tetap berkuasa atas hukum alam ini, saudara. Yesus pernah berjalan di apa? Di atas air. Itu artinya apa? Dia melawan hukum alam, saudara. Siapa di sini yang bisa berjalan tanpa alat bantu ya? Kalau sekarang mah ada ski ya. Nah, itu namanya pakai alat bantu. Tuhan Yesus enggak, dia berjalan normal, saudara. Dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Dia berkuasa atas alam ini. Ketika badai mengamuk di Danau Galilea, Tuhan Yesus apa? Dia hardik itu, saudara. Dia suruh diam itu topan angin, saudara. Gelombang yang bergelora. Itu artinya apa? Yesus berkuasa atas alam semesta ini, saudara. Dia juga berdaulat atas hidup kita. Makanya kalau Tuhan Yesus ada yang sakit, dia berkenan menyembuhkan, sembuh aja, saudara. Mujizat gampang dia lakukan, dia buat karena dia tuh Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas hidup kita, ya. Jadi kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti bahwa dia berdaulat atas hidup kita. Hidup kita itu ada di dalam kuasa Tuhan, ada dalam genggaman Kristus. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang sanggup memberkati hidup kita. Dia sanggup terus membimbing kita, mengarahkan kita menuju rencananya, saudara. Sehingga setiap janji digenapi dalam hidup kita. Ya, ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, itu artinya bahwa Yesus sebagai Tuhan, kehendaknya, firman-Nya harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak bisa, saudara yang kasih Tuhan, kita hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita mengabaikan kehendak-Nya. Sebagai orang percaya yang mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dia menjadikan kehendak-Nya sebagai prioritas dalam hidupnya. Ya, di dalam hidup kita bukan kehendak kita, tetapi kehendak Dia yang harus dilakukan. Ya, ini belum dicatat, saudara. Saya tambahkan satu lagi, ya. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Tuhan dalam hidup kita, itu artinya bahwa kita harus menaruh penghormatan kepada Dia, ya, lebih dari apapun. Amin. Ketika kita datang kepada Dia, kita nggak datang dengan sembarangan, saudara. Kita benar-benar mempersiapkan hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita tidak memuji sembarangan. Ketika kita menyembah Tuhan, tidak menyembah dengan sembarangan. Ketika kita melayani, tidak melayani dengan sembarangan. Ketika kita memberi, tidak memberi dengan sembarangan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada pribadi yang luar biasa. Yaitu pribadi, Dia adalah Tuhan dan Allah dalam hidup kita, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 3 hal yang akan menentukan sikap kita, saudara. Menentukan mempengaruhi hidup kita ketika kita benar-benar mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyadari bahwa yang pertama, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kita harus menjadikan kehendak-Nya menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita harus menaruh hormat. Ya, kita harus menaruh hormat kepada Dia lebih dari apapun. Jangan pernah kita datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Kita harus selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita selalu diteguhkan iman kita ini. Di tengah-tengah gejolak dan gelombang dunia ini, Dia tetap berdaulat atas hidup kita, saudara. Dia akan sanggup menolong dan memberkati hidup kita. Karena Dia itu adalah Allah. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Rindu Setiap Waktu, saudara.
Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari rindukan Dia setiap waktu dalam hidup kita. Karena tidak ada pribadi yang lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan pribadi Yesus. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadikan kehendak Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Mari kita berikan penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu. Hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang kupegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang kupegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami berikan penghormatan yang tertinggi bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Engkau menyingkapkan bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau Yesus, Engkau bukan manusia biasa. Engkau juga bukan hanya sekedar nabi Tuhan. Engkau bukan hanya sekedar tokoh yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi firman-Mu memberikan kesaksian kepada kami bahwa Engkau adalah pribadi Allah. Engkau adalah pribadi Tuhan yang hadir ke dunia ini. Engkau adalah firman. Engkau telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami mendapat satu pelajaran yang baru dalam hidup kami. Kami mengenal Engkau melalui firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan.
Hamba berdoa buat umatmu di tempat ini. Apapun masalah dan pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi, biarkanlah mereka Tuhan terus melihat Allah yang dia sembah. Yesus yang mereka muliakan adalah pribadi Allah dan Tuhan yang hadir dalam hidupnya, yang berdaulat atas hidupnya, berkuasa atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang sanggup memberkati umatmu di tempat ini. Engkau yang sanggup menuntun umatmu di tempat ini. Sekalipun dunia terus berubah, sekalipun tantangan tetap ada Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Kami tidak berdaya, tetapi Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau tetap memegang masa depan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini kami diajarkan ketika kami memiliki iman bahwa Engkau adalah pribadi Allah, Engkau adalah pribadi Tuhan. Kami perlu memprioritaskan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Mungkin selama ini adalah kehendak kami, keinginan kami yang menjadi tujuan utama. Tetapi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa tujuan yang utama adalah bagaimana kehendak-Mu dapat terrealisasi dalam hidup kami, terwujud dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu, melakukan setiap kebenaran firman-Mu, melakukan setiap perintah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami juga tahu bahwa Engkau adalah pribadi Tuhan, Engkau adalah pribadi Allah. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, kalau selama ini ketika kami datang kepadamu, ketika kami melayani, ketika kami memberi dengan tidak rasa hormat terhadap-Mu Tuhan. Kami tidak menaruh hormat dan penghargaan yang tertinggi terhadap-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami berhadapan dengan pribadi-Mu adalah kami berhadapan dengan pribadi Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, ajar kami untuk selalu menghormati-Mu Tuhan. Untuk terus memuliakan Engkau Tuhan. Terus meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami menjadi umat-Mu yang selalu menghargai dan menghormati kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami terus dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin tunduk kepada Tuhan, semakin memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tersentuh dengan kata yang terakhir. Ketika kita datang kepada Tuhan, kadang-kali kita tidak menghormati Tuhan. Ya, kadang kita tidak menghormati, kita hanya datang kepada Tuhan asal-asalan. Mungkin dalam ibadah kita, dalam segala hal yang kita lakukan, yang penting kita kerjakan saja. Tanpa kita tahu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau belajar hormati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, hormati Dia. Ya, Dia begitu menghargai kita. Ya, Dia berikan nyawanya untuk kita, itu karena Dia menghormati dan mengasihi kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita terus meresponi menghormati Dia dalam kehidupan kita? Dan mungkin minggu lalu juga saya bawa firman Tuhan apa? Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Ya, kita mau belajar hari-hari ini. Bahwa kita lihat hari-hari ini bukan semakin baik secara dunia ya, bukan semakin baik. Ya, bukan semakin baik. Ya, tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini. Walaupun dunia katakan dunia ini tidak semakin baik, tapi penyertaan perlindungan Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Jadi tetap hormati Tuhan. Apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, hormati Tuhan. Sebagaimana Dia mengasihi kita mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman yang luar biasa. Ya, luar biasa itu mengoreksi saya juga untuk saya berpikir, Tuhan, apakah sepanjang ini saya sudah menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan saya. Ya. Jadi kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh dibentangkan oleh Gembala. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati, dan semua tim hari ini yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita boleh melayani. Ya, kita melayani dengan menghormati Tuhan, kita datang beribadah, kita juga dengan menghormati Tuhan. Ya, puji Tuhan, karena
Karena kebaikan Tuhan kita boleh beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami menyambut semua jemaat yang begitu boleh setia datang beribadah kepada Tuhan sekalipun cuacanya tidak baik-baik saja. Ya, tapi kita bersyukur kalau Tuhan saja rela mati di kayu salib untuk kita, apalah arti air dari atas. Itu adalah air yang selalu kita nantikan juga. Kalau nggak ada hujan, nggak ada air, kita juga merindukannya. Sesuatu yang sering kita rindukan juga air itu. Jadi kita mengucap syukur, cuaca boleh tidak baik, semua tidak baik. Mungkin hati kita juga tidak baik-baik saja, tetapi kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, kami menyambut semua jemaat, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Baik, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria jam 4 sore, kemudian ada KUL di hari Kamis, tempatnya nanti akan menyusul, Bapak Ibu diumumkan di Guru GPI. Kemudian Sabtu ada KUL 1 dan ada tunas di tempat ini. Ya puji Tuhan, hari-hari ini bukan hanya tunas yang datang. Ternyata anak-anak sekolah minggu juga mau jadi cepat-cepat tunas. Saya juga bingung nanti mereka kalau cepat tua bagaimana ya, kita juga akan cepat tua. Ya saya melihat di tunas itu yang ibadah itu, anak-anak sekolah minggu tuh mereka kerinduannya tuh untuk datang beribadah itu luar biasa. Ya mereka datang beribadah, memuji Tuhan masih kecil-kecil. Mereka sudah datang Rabu Ceria, mereka datang di tunas, mereka datang di sekolah minggu. Gak tahu mereka sebenarnya itu pangkat mereka apa sekolah minggu, tunas atau dewasa. Mereka juga datang di KUL dengan setia. Tapi saya percaya apa yang mereka lakukan itu mereka akan nikmati nanti sampai masa tua mereka. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk setiap yang melayani hari ini. Kemudian hari Sabtu jangan lupa untuk tunas dan juga untuk KUL kita. Kemudian terus kita berdoa untuk rumah yang ada di Blok E, ya supaya Tuhan berkati. Memang Pak Gembala rindu untuk terus renovasi, tapi cuaca tidak baik juga, ya. Kita terus berdoa. Yang pasti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang rindu penyerahan, baptisan selam atau konseling dapat menghubungi Gembala atau pengerja di tempat ini. Tetap perhatikan jadwal yang bertugas untuk ibadah kita dan juga jadwal KUL kita dan juga jadwal untuk kita masuk di dalam ibadah kita setiap hari Minggu. Kemudian yang berulang tahun, minggu lalu ada Ibu Bintang Sinaga, 13 Maret sudah berulang tahun, Bu ya sudah tim lilin ya. Puji Tuhan, terima kasih terus memberkati. Kemudian nanti ada juga Ibu Dewi Mariana tanggal 22 Maret. Selamat menjelang ulang tahun ya Bu Dewi. Ya terus kita berdoa supaya Tuhan berkati kesehatan kekuatan setiap kerinduan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tercantum di ulang tahun di bulan Maret boleh ya menghubungi kami Gembala atau pengerja di tempat ini. Kemudian hari Minggu kita akan sama-sama beribadah kembali di tempat ini tanggal 24 Maret sekolah Minggu jam 10. Kemudian nanti hari Jumat tanggal 29 ada Jumat Agung, kita juga boleh persiapkan ya untuk kita boleh datang beribadah. Dan tanggal 31 Maret kita berdoa supaya Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan segala sesuatunya untuk ibadah Paskah kita sekaligus ibadah hari Minggu di Danau Tambelang yang akan kita adakan. Kita akan berangkat dari tempat ini nanti pagi-pagi karena jam 8 acara kita akan dimulai. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah ibadah ini ada rapat panitia Paskah. Ya mohon maaf kalau cuaca baik kami akan langsung ke tempat buka karena hari ini ada penghiburan dari ibu saya. Ya, mohon maaf untuk panitia, saya tidak bisa mendampingi untuk sampai nanti rapat ya. Tapi saya percaya panitia tetap solid, tetap semangat. Ya baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan untuk Paskah kita angkat pujian kembali Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Lihatnya saja udah.
kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan buat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Untuk setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Bapa beribadah pada hari ini Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan cuaca tidak baik Bapa, mungkin ada di antara kami yang mungkin keadaan kami tidak baik Tuhan, tapi kami bersyukur Bapa, Kau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, Kau kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar Bapa bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Buat setiap kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang tidak baik-baik saja Bapa, tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Bapa ada kekuatan baru yang boleh kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Ayub Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Memberkati hamba-Mu beserta keluarga Tuhan, istri dan anak-anak yang boleh Kau percayakan di tengah-tengah hamba-Mu ya Bapa. Kau memberkati kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanannya ya Bapa. Dimanapun ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang ditua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Bapa Kau memberkati setiap kerinduan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, kami mau satukan hati kami berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati pemerintahan yang masih dipegang oleh Bapak Jokowi ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa apapun yang kami pakai Tuhan. Baik udara Tuhan, air, Bapa, tanah ya Tuhan. Kau berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Bapa. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Terlebih lagi pemerintahan Bapak Jokowi ya Bapa yang masih berlangsung ya Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak Jokowi Tuhan dalam pemerintahannya sebagai kepala negara ya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan dengan berkat kekuatan kesehatan ya Bapa. Biarlah Tuhan di ujung tugasnya ya Bapa, dia bisa menyelesaikan semua Bapa apa yang menjadi tugas-tugasnya ya Tuhan. Berkati Bapa pemerintah dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan, kami sudah melakukan pemilu Tuhan tanggal 14 Februari kemarin Tuhan, dan kami percaya Bapa, Kau sudah siapkan pemimpin yang baik ya Bapa, pemimpin yang takut akan Kau Tuhan, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang Pancasilais ya Bapa, pemimpin yang tidak otoriter Bapak, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah siapkan kami pemimpin yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan segala pemerintahannya nanti Bapak. Semoga Bapak semua yang sudah terpilih Tuhan bisa bekerja dengan baik Tuhan, melakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengangkat doa syafaat kami Bapak untuk pemimpin-pemimpin GPI. Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Budianto Totong, Pendeta Niko Notora Harjo, Pendeta Sahala Nainggolan, Pendeta Darmayanto Rawatan, Pendeta Noah Ginting ya Bapak. Bapak Kau berkati hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Kau berkati kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kerinduan hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kau pakai lebih lagi Bapak setiap hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapak Ayub Karsumat Bapak. Kau berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, berkat kekuatan kesehatan ya Bapak. Kau melihat perjuangannya Bapak, Kau melihat kerinduannya Bapak. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap pelayanannya Bapak. Kau berkati kehidupannya Bapak, rumah tangga Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Kau yang memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Juga Bapak kami berdoa Tuhan untuk pengerja dan diakan di tempat ini Tuhan. Kami mau Bapak Kau lebih satukan hati kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih setengah-setengah Bapak. Ampuni kami kalau kami belum sepenuhnya Bapak. Tapi kami mau belajar ya Bapak, untuk kami lebih setia lagi menjadi hamba ya Bapak. Ajar kami Tuhan, satukan hati kami Bapak. Di tengah-tengah kekurangan kami mau Tuhan kami satu hati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi visi misi di gembala di tempat ini Tuhan, kami bisa menjalaninya bersama-sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan untuk rumah ibadah kami di Blok E ya Tuhan.
Bapak, kau tahu setiap kerinduan hati kami ya Bapak, kerinduan hati setiap umat-umat-Mu Bapak, kerinduan hati setiap hamba Bapak untuk kami punya tempat ibadah yang permanen ya Tuhan. Kami terus berdoa Bapak untuk tempat ibadah di Blok E Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap renovasi, Tuhan memberkati Tuhan setiap dana yang dibutuhkan Bapak, sehingga tempat ibadah kami bisa berdiri dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa mempunyai tempat ibadah yang permanen Tuhan. Kami bisa beribadah dengan nyaman ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan semuanya apa yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan untuk kegiatan Paskah kami yang akan diadakan 31 Maret nanti di Danau Tambelang Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, berikan cuaca yang baik ya Bapak. Berikan kami setiap jemaat-Mu, setiap pengerja-Mu Tuhan, kekuatan kesehatan ya Bapak. Agar kami bisa bersama-sama berkumpul Bapak untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami bisa melaksanakan ibadah Paskah kami nanti di Danau Tambelang ya Bapak. Kau berarti Tuhan setiap panitia yang boleh terbentuk Bapak. Biarlah setiap panitia boleh satu hati Tuhan. Apa yang kami doakan Tuhan, apa yang kami rencanakan Bapak, kami terus berdoa Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya ya Bapak. Setiap dana yang boleh kami butuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan acara kami tanggal 31 Maret nanti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini Tuhan. Kau yang terus Bapak memberikan jemaat-jemaat-Mu kekuatan Bapak. Buat mereka yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan Bapak. Dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kerinduan mereka yang boleh hadir Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin saat ini banyak halangan-halangan Tuhan, cuaca tidak baik, keadaan tidak baik, tapi mereka mau Tuhan, mereka rindu untuk datang Bapa menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, anak-anak yang boleh Kau percayakan di tengah-tengah hamba-Mu ya Bapa. Dan setiap kerinduan-kerinduan mereka ya Bapa, Kau yang mendengar, Kau yang menjawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang selalu ada Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kami Bapa. Buat kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat yang belum bisa hadir Tuhan. Kami berdoa Bapak dimanapun mereka berada, Kau memberkati mereka Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka Bapak. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Kau menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami di doa kami Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bagi berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu adalah proteksi, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, dan berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, beserta pertolongan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oma. Ya.
Ayo foto dong. Ayo. Satu. Semangat ya. Ayo foto dulu, ayo. Pak, Parmin. Ya udah, sekali-kali gak apa-apa. Itu foto sekali di akhir baru tampil. Bagus.